Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran hari ini. Bertemu lagi di Explore Biologi, dan pada video kali ini kita akan mengawali pembelajaran pada materi hukum Mendel dan pola hereditas. Ya, hukum Mendel dan pola hereditas ini sebenarnya merupakan sebuah materi yang dasarnya sudah kalian pelajari di SMP, di kelas 9 SMP. Nah, di kelas 12 SMA ini adalah semacam lanjutan dari materi yang sudah kalian pelajari di kelas 9 SMP. Sekarang kita coba lihat ya. Nah, tujuan kenapa kamu mempelajari materi ini adalah beberapa di antaranya kamu dapat menemukan hipotesis Mendel tentang pewarisan sifat. Nah, nanti kita akan pelajari juga Mendel, bagaimana dia bisa menemukan atau mencetuskan hukum-hukum 1 dan 2-nya, lalu bagaimana penyimpangan semua hukum Mendel itu bisa terjadi atau terbentuk seperti itu ya. Nah, kita awali untuk video kali ini adalah kita akan membahas hanya pada hukum Mendel, karena sebenarnya materi ini merupakan materi yang sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi karena orientasi kebanyakan kita kalau ngomongin biologi pasti menghafal. Padahal sebenarnya kalau untuk materi hukum Mendel ini, kalau kamu hanya menghafal tentu akan sangat sulit gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin hukum Mendel, ya sesuai namanya ya, yang mencetuskan hukum ini adalah Pak Mendel ya. Nama panjangnya adalah Gregor Johann Mendel. Itu beliau hidup di tahun 1822 sampai 1884. Apa yang digunakan atau apa yang dijadikan bahan penelitian oleh si Pak Mendel ini, yang dijadikan penelitian adalah kacang kapri atau nama latinnya Pisum sativum ya. Nah, kenapa kacang kapri atau tanaman ertis itu dipilih dalam percobaan tersebut? Karena ada beberapa indikator. Kayak misalnya berumur pendek. Ya, penelitian tentang genetika, tentang hereditas ini merupakan salah satu penelitian yang dibilang sulit, ya, karena tadi alasannya adalah kebanyakan makhluk hidup itu butuh masa hidup yang lama. Nah, kalau tanaman yang dipilih oleh Pak Mendel ini, dia tanamannya tidak terlalu berumur lama atau berumur pendek, sehingga gampang dipantau perkembangannya ya. Lalu yang kedua, mudah tumbuh. Nah, tadi berumur pendek, mudah tumbuh, lalu berketurunan banyak. Nah, jadi bisa dilihat bedanya. Beda keturunannya seperti apa, akibatnya seperti apa nantinya gitu kan ya. Dan yang terakhir, berbunga sempurna. Nah, selain itu di antara beberapa faktor tadi ada juga beberapa hal, atau intinya adalah ada semacam variasi sifat. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya bahwa dalam keturunannya tanaman ini mempunyai variasi sifat yang sangat mencolok. Contoh misalnya dari warnanya, lalu dari buahnya seperti apa. Nah, itu semakin mudah diamati, tentu akan semakin memudahkan penelitian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beberapa di antaranya nih, beberapa di antaranya yang dijadikan sebagai apa namanya, patokan ya. Kayak misalnya ini seed shape gitu kan, atau seed leaf, dan beberapa di antaranya ini bisa dilihat saja gitu kan. Nah, jadi ada yang namanya variasi sifat yang sangat jelas. Kayak ini ya. Misalnya ini warnanya abu-abu. Yang ini nih. Ini warnanya abu-abu nih. Nah, yang ini sementara yang satunya lagi dia warnanya putih. Nah, itu kan menunjukkan perbedaan sifat yang cukup jauh ya, sehingga gampang atau mudah diamati. Seperti itu. Lalu kayak ini misalnya flower positionnya, posisi bunganya, yang satu aksial, yang satu terminal. Nah, yang satu di ujung, yang satu di pangkal. Nah, setelah dia bersilang atau berkembang biak, ternyata dihasilkan bisa ada variasi sifat yang berbeda kayak ini ya. Ya, 3 aksial dan 1 terminal. Nah, itu contohnya kayak gitu. Kenapa pada akhirnya si Mendel ini mengambil tanaman kacang kapri atau ertis tadi sebagai dasar persilangannya. Nah, sekarang kita kenalan sama hukum Mendel. Tapi sebelum masuk ke dua hukum Mendel yang nanti akan saya coba jelaskan,
Hukum Mendel itu kalau kita ngomongin hukum Mendel pada persilangan, pada hereditas, kita harus kenal beberapa istilah diantaranya. Ya. Yang pertama ada genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah sifat tidak. Nah, ini harus digarisbawahi ya, sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Apa artinya? Artinya adalah gen itu nggak kelihatan. Ya, gen itu tidak terlihat. Saat kamu ngelihat orang nih, terus kamu bisa nebak misalnya, wah gini genotipnya ini nggak bisa. Nggak ada kasus seperti itu. Karena genotip merupakan sifat yang tidak tampak. Ya. Nah, biasanya simbolnya itu dalam persilangan adalah huruf. Ya. Dan biasanya huruf pertama adalah sifat dominan. Apa contohnya? Contohnya misal kayak dulu kan kalau di SMP belajar gini ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini genotip. Ini genotip ya. Nah, genotip bersifat menurun dan diwariskan kepada keturunannya. Jadi kata kuncinya dua ya. Yang pertama menurun. Nah, siapa diturunkan? Yang diturunkan adalah kepada keturunannya, anaknya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, kalau tadi genotip, yang kedua istilah selanjutnya adalah fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip itu adalah sifat keturunan yang dapat kita amati dan dipengaruhi oleh lingkungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kamu dulu misalnya belajar yang ini kan, yang tadi sudah saya tuliskan, B besar, B kecil, M besar, M kecil, ini genotip. Nah, fenotipnya apa? Misalnya fenotipnya adalah buah besar manis. Nah, ini fenotip. Kenapa? Karena fenotip ini yang buah besar manis itu bisa kita amati. Nah, sementara kalau genotip kita nggak tahu nih apakah dominan, apakah ini dominan, apakah ini resesif atau gimana, kita nggak tahu, kita tidak bisa amati secara langsung. Ya, tapi yang bisa kita amati secara langsung adalah ini. Nah, ini adalah fenotip. Semoga sudah cukup jelas ya untuk dasarnya, supaya nanti kita bisa masuk ke persilangan dengan lebih jelas lagi. Nah, tadi hukum Mendel. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu hukum Mendel 1 atau monohibrid. Ya. Hukum Mendel 1 sering juga dibilang sebagai hukum segregasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada hukum Mendel 1, alel ini dia akan berpisah secara bebas dari diploid menjadi haploid pada saat pembentukan gamet. Nah, ini di garis bawahi lagi ya. Gamet itu artinya adalah sel kelaminnya yang nantinya akan bertemu antara dari jantan ke betinanya seperti itu. Nah, kita garis bawahi tadi dia berpisah secara bebas. Jadi nggak ada patokannya nih. Jadi suka-suka dia aja tuh misalnya kan. Nah, dia berpisah secara bebas dari diploid menjadi haploid. Ingat, diploid artinya adalah 2. Ya. Sementara haploid dia adalah 1. Maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya adalah gini, misalnya nih, awalnya karena ini adalah monohibrid berarti dia hanya punya satu sifat. Ya, satu sifat itu biasanya diwakili oleh dalam satu genotipnya 2 huruf. Kayak misal A besar, A kecil. Ya, ini ya misalnya A besar, A kecil. Itu kan. Nah, dia akan berpisah secara bebas dalam pembentukan gamet. Nah, gamet itu kalau pada hukum Mendel 1 ya berarti tinggal dibagi 2. Ada A besar dan A kecil. Nah, itu kayak gitu. Ya. Ini yang dinamakan dia berpisah secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, lalu nih Pak, berarti kalau misalnya A kecil jadinya A kecil dan A kecil ya Pak. Nah, kalau ini nggak bisa. Ya, ingat, walaupun dia berpisah secara bebas, tapi saat dipisahkan secara perhitungan hereditasnya, satu jenis huruf itu hanya bisa 1. Maksudnya satu jenis huruf itu ya kalau misalnya A besar ya udah, dia cuma 1 A besar doang. Atau kayak gini,
A besarnya ada 2, nggak bisa. Dia cuma berarti menghasilkan 1 gamet. Nanti saya ajarkan cara menghitung gamet kalau lebih banyak gitu ya. Nah, banyaknya individu yang muncul pada F2 ya, antara dominan dan resesif memiliki perbandingan rata-rata 3:1. Ini yang sering terkecoh anak ya, atau kita semua kadang-kadang sering terkecoh nih. Karena dibilang perbandingannya 3:1, kalau ada soal nggak pakai disilangkan lagi, tapi langsung dihajar aja 3:1. Padahal bisa jadi pada hukum Mendel 1 itu ada yang namanya dominan tidak penuh. Ya, ada dominan tidak penuh yang namanya sifat intermediate. Nah, kalau tadi 3:1, kalau pada intermediate dia 1:2:1. Contohnya apa? Contohnya di bunga pukul 4 Mirabilis jalapa. Bunga pukul 4 kenapa? Karena biasanya dia hanya mengembangkan bunganya saat jam 4 sore. Orang Indonesia tuh pintar tuh cara namanya tuh. Nah, nanti kayak di slide berikutnya ada contohnya ya, kita langsung main ke contoh saja ya. Nah, seperti ini misalnya nih. Jadi pada hukum Mendel 1 misalnya kita mau menyilangkan antara bunga ertis ungu dengan bunga ertis putih. Ya, ungu dengan putih. Nah, kalau disilangkan ungu dengan putih berarti kan seperti ini ya. Sudah. Nah, P besar P kecil disilangkan dengan P kecil. P kecil. Nah, pertama kita masih ngapain? Kita cari gametnya dulu. Gamet tadi ingat ya, berarti kan dia dibagi 2 nih. Rumus lain menentukan gamet itu sama dengan G sama dengan 2 pangkat N. N itu apa? N itu adalah jumlah heterozigotnya. Nah, saya ketik aja lah. Hetero. Berapa jumlah heteronya? Hetero itu berarti ada kecil dan besar atau besar dan kecil secara bersamaan. Gitu ya. Nah, ini di P besar P kecil dia ada satu heterozigot. Berarti ya udah, berarti gametnya ada 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gitu kan? Berarti ada 2 gametnya nih dan tidak boleh sama. Ya berarti ada P besar dan P kecil. Nah, ini semoga bisa membedakan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan nih, yang putih nih, kan P kecil, P kecil. Apakah ada heterozigot di situ? Tidak ada. Karena nggak ada, ya berarti 2 pangkat 0. Ya kan? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya udah, P kecil. Gitu ya. Nah, udah tinggal disamain ini ke sini, ini ke sini. Jadinya P besar P kecil dan P kecil P kecil. Oke. Nah, jelas ya. Berarti ini ungu. Sementara yang P kecil itu adalah putih. Seperti itu. Ya. Jadi semoga sudah cukup menggambarkan, sudah cukup jelas ya cara menghitung persilangan monohibrid. Dan ini masih dasar karena nantinya di kelas 12 ini output hasil akhirnya adalah kamu bisa menghitung pada persilangan di hibrid nantinya ya. Kelainan-kelainan yang terjadi pada penyimpangan semu hukum Mendel dan nantinya pada hereditas manusia. Kayak gitu. Oke, tadi hukum Mendel 1. Sekarang kita masuk yang selanjutnya ada hukum Mendel 2 atau dihibrid. Apa maksudnya? Dihibrid tentu sesuai namanya, di 2 ya, 2. Berarti ada 2 sifat di sini yang berbeda. Nah, hukum Mendel 2 atau dihibrid ini sering dibilang sebagai hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Secara teori dibilang sebagai perkawinan silang yang menyangkut 2 atau lebih pasangan sifat berbeda. Maka pewarisan dari masing-masing pasangan faktor sifat tersebut adalah bebas sendiri-sendiri. Dia nggak bisa diatur. Atau nggak bisa kamu harus pasangan sama ini, kamu harus pasangan sama ini, nggak bisa ya. Nah, makanya kalau kamu mungkin di kelas nantinya praktikum,
hukum atau kancing genetika. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi dari hukum Mendel, berpasangan secara bebas gitu. Jadi memang tidak nggak bisa tentuin kan kalau misalnya dalam kancing genetika misalnya dari 2 kantong gitu kan misalnya ya, diambil satu, oh merah, saya maunya yang merah nih dari yang satu lagi, dapatnya biru, masa dibalikin lagi, harus kan kagak gitu kan. Itu namanya berpasangan secara bebas. Lalu biasanya normalnya kalau memang dia F2 dari galur murni atau dari induk aslinya, F2-nya adalah 9:3 banding 3 banding 1 gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ya. Misal pada persilangan ini ada Y besar, R besar, R besar. Berarti terus ini misalnya nih kita lihatnya sini dulu ya, dikasih soalnya gini nih. Y besar, R besar, R besar. Terus ada Y kecil, R kecil, R kecil. Terus dikasih tahu biji kuning bulat. Yang ini biji hijau keriput. Berarti ya pada genotip dan fenotipnya udah ketahuan. Lalu kita harus bisa nentuin fenotip ini punya genotip yang mana. Maksudnya adalah gini. Biji kuning ini punya siapa nih? Karena ada 2 jenis genotip di sini. Ada Y sama R. Nah, tinggal diurutin aja siapa yang duluan, dia yang punya. Berarti biji kuning adalah punyanya si Y. Sementara bulat punyanya si R. Gitu ya. Nah, ini juga ya kuning kan lawannya hijau kan? Ya berarti otomatis Y kecil itu hijau, R kecil itu keriput. Nah, lalu tadi kita aplikasikan ke gametnya. Gametnya 2 pangkat N. Nah, ini ada yang heterozigot enggak? Enggak ada. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini ada enggak? Enggak ada. Ya berarti 1 juga gametnya kan? Nah, ini jadi Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. Nah, yang kayak gini nih, ini nih, dia sering dibilang sebagai namanya galur murni, yang artinya dia merupakan induk yang bahasa di awalan atau masih murni, belum tercemar dengan genotip yang lain seperti itu ya. Nah, ini P itu artinya parental, induk awal. Dia menghasilkan keturunan pertama atau filial 1. F itu artinya filial ya. Filial itu artinya adalah keturunan. Oke. Dapatnya Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Biji kuning bulat. Lalu biasanya kan ada kata-kata tuh ya. Misalnya gini. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Apa maksudnya? Ya maksudnya sesamanya dengan sesamanya yang secara genotip dan fenotip sama persis. Ya berarti sudah jelas bahwa nantinya supaya bisa dapat F2 yang ini nih, ini kita lakukan yang namanya persilangan dengan sesamanya. Yang juga Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, dan biji kuning bulat. Kayak gitu ya. Nah hasilnya adalah pertama kita cari gametnya dulu. Ya. Kita coba deh. Kita coba. Gamet kan tadi 2 pangkat N. Nah, sekarang dilihat ada berapa heterozigot. Y besar, Y kecil? Ya. Heterozigot ya, 1. R besar, R kecil? Juga iya. Berarti ada 2. 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Nah, berarti harus ada 4 gamet. Biasanya kan kalau dulu tuh saya diajarinnya itu kayak matematika. Matematika itu kayak apa namanya ya? Yang di aljabar, perkalian aljabar. Nah, itu mirip-mirip cara membuat gametnya. Nah, berarti apa saja gametnya? Tinggal diselangin Y besar. Ada Y besar kan? Y besar. Y besarnya ada 2. Y besar. R besar. Ini Y kecil ya berarti ya. Y kecil, R besar, R kecil. Nah, ya udah tinggal ditambahin aja kan. Ada Y besar.
Oh, no, sorry. Gini, karena nantinya ada 4, ya berarti ini Y besar, ini Y kecil, Y kecil, dan Y kecil. Lalu di sini berarti ada R besar. Apakah sini R besar? Ya enggak, nanti sama. Berarti R kecil. Nah, di sini baru R besar lagi. Di sini R kecil. Cocokin di sampingnya. Sama nggak? Sama. Gitu. Ya udah, dibuat tabelnya. Ini kalau dulu SMP dibuat tabelnya, kalau SMA biasanya sudah nggak buat tabel tuh, jarang tuh nantinya ya. Tapi ya nggak salah juga kalaupun misalnya masih ingin lebih mudah dengan membuat tabel seperti itu ya. Disambungin, ini ketemu ini, nah kan gini ya cara buatnya nih, misalnya nih. Nah, ini, nah itu contoh. Nah, hasil akhirnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Semoga sudah cukup jelas ya. Semoga sudah cukup jelas dari materi ini. Dari materi hukum Mendel 2 yang sudah dipelajari. Nah ini contohnya biasanya dalam penentuan perbandingan fenotip F2 itu dia make segitiga Pascal. Jadi ini adalah aplikasi matematika di biologi salah satunya. Seperti itu ya. Jadi kalau jumlah sifat bedanya cuma satu nih, berarti fenotipnya dia 3 banding 1. Kalau 2, dia 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dan seterusnya. Tapi biasanya kalau SMA, biasanya maksimal sekali kita cuma sampai sini. Itu juga biasanya pengayaan saja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, dalam hukum Mendel sendiri, Mendel itu sering ada beberapa persilangan yang perlu kita tahu juga. Kayak yang pertama ada yang namanya persilangan resiprok. Persilangan resiprok adalah persilangan dengan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Jadi nih, misalnya kita lihat gambar. Misal ini adalah tanaman apa? Ini lihat bawahnya nih ya, tanaman A kecil diserbuki tanaman A besar ya. Berarti ini apa? Ini adalah betina misalnya ya. Lalu ya udah, kalau ada kata-kata resiprok, berarti ditukar, genotipnya jantan diambil betina, sementara genotip betina diambil jantan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mau jantan sifatnya kayak gimana, betina kayak gimana, kalau ditukar exchange, hasilnya akan tetap sama. Tidak ada perbedaan. Seperti itu ya. Itu yang pertama, ada persilangan resiprok. Lalu yang kedua, ada yang namanya persilangan backcross. Apa itu persilangan backcross? Persilangan backcross adalah persilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Tapi syaratnya adalah induknya itu harus induk dominan atau induk resesif. Untuk apa nih? Untuk tahu genotip induk yang lain. Seperti itu. Itu namanya backcross. Berarti back itu kan kembali ya. Jadi kita udah dapat F1-nya, disilangin sama induknya. Buat apa? Buat supaya kita bisa tahu genotip induknya itu apa. Itu persilangan backcross. Bisa lihat di bawah kan contohnya ya. Nah, selain ada backcross, yang terakhir ada persilangan test cross. Nah, kalau test cross itu persilangan F1 dengan salah satu induk yang resesif. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah individu yang dihasilkan nanti atau didapatkan itu homozigot atau heterozigot. Ketahuan tuh di situ. Kayak misalnya test cross yang di samping. H besar hitam. Nah, sebentar. Nah, H besar silangkan dengan H kecil. Dapatnya H besar, H kecil. Lalu kita dapat F1 nih. Kita silangkan dia dengan induk yang resesif. Makanya turun kan. Nah, dapat F2-nya disilangkan H besar H kecil jadinya ini kan hitam. H kecil jadinya putih. Nah, berarti ketahuan tuh individu si hitam ini apakah dia homozigot atau heterozigot. Berarti ketahuan kalau dia heterozigot. Udah, itu test cross kayak gitu namanya ya.
Nanti mungkin di video-video berikutnya akan saya coba share atau saya coba bahas beberapa latihan soal dari hukum Mendel. Ya. Nah, kalau sudah selesai sampai sini. Nah, sekian untuk video kali ini. Untuk materi hukum Mendel ini, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau bisa kontak media sosial saya. Lalu kemudian nantinya akan saya share juga, akan saya coba bahas beberapa latihan soal dari hukum Mendel, lalu penyimpangan semu hukum Mendel sampai materi akhir di hereditas, yaitu hereditas manusia. Oke, sekian. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.